Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal seleksi kompetensi bidang SKB. Analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama. 1. Analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama sedang menganalisis realisasi anggaran triwulan I tahun 2024 pada suatu kementerian. Dalam laporan yang diperiksanya, terdapat selisih antara jumlah penerbitan SP2D dengan realisasi belanja pada aplikasi OnSpan sebesar Rp500 juta. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa SP2D tersebut sudah diterbitkan namun belum dicatat dalam pembukuan Satker. Tindakan yang harus dilakukan adalah A. Melakukan rekonsiliasi internal. B. Membuat nota dinas ke keperaturan pemerintah N. C. Menunggu hingga SP2D dicatat. D. Melakukan penyesuaian nilai realisasi. E. Membatalkan SP2D tersebut. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa ketika terjadi selisih antara SP2D dan realisasi, langkah pertama adalah melakukan rekonsiliasi internal untuk memastikan keakuratan pencatatan dan mengidentifikasi sumber perbedaan. 2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama menemukan rencana penarikan dana RPD bulan Maret tahun 2024 yang melebihi pagu anggaran pada DIPA. Berdasarkan PMK 197 PMK 05/2022, tindakan yang tepat adalah A. Mengembalikan dokumen RPD. B. Menyetujui dengan syarat revisi DIPA. C. Menolak RPD tersebut. D. Mengajukan dispensasi ke Kemenkeu. E. Menyesuaikan nominal RPD dengan pagu DIPA. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa RPD tidak boleh melebihi pagu anggaran dalam DIPA. Sesuai PMK 197 PMK 05/2022, RPD yang melebihi pagu harus ditolak. 3. Analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama menerima laporan adanya kontrak pengadaan barang yang telah melewati batas waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender. Nilai kontrak Rp1.500 juta dengan denda keterlambatan 1/1000 per hari dari nilai kontrak. Berapa nilai denda yang harus dibayarkan penyedia? A. Rp45 juta. B. Rp30 juta. C. Rp15 juta. D. Rp50 juta. E. Rp75 juta. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa perhitungan denda sama dengan 1/1000 tanda kali Rp1.500 juta tanda kali 30 hari sama dengan Rp45 juta. 4. Satker melakukan revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan kode akun belanja modal menjadi belanja barang. Analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama dalam hal ini harus memperhatikan A. Persetujuan DPR. B. Kesesuaian dengan RKKL. C. Persetujuan Menteri Keuangan. D. Sifat dan karakteristik belanja. E. Ketersediaan pagu anggaran. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa perubahan kode akun harus memperhatikan sifat dan karakteristik belanja sesuai dengan ketentuan dalam bagan akun standar. 5. Analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama menemukan transaksi pembelian aset tetap senilai Rp100 juta yang didanai dari belanja barang. Jurnal koreksi yang tepat adalah A. Debit aset tetap, kredit ekuitas. B.
Debit belanja modal, kredit belanja barang. C. Debit aset tetap, kredit belanja barang. D. Debit belanja modal, kredit aset tetap. E. Debit ekuitas, kredit belanja modal. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa koreksi klasifikasi belanja dicatat dengan mendebit akun yang seharusnya dan mengkredit akun yang dikoreksi. 6. Dalam evaluasi pelaksanaan anggaran, analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama menemukan capaian output kegiatan sebesar 100% namun realisasi anggaran hanya 80%. Hal ini mengindikasikan A. Inefisiensi anggaran. B. Efisiensi anggaran. C. Kelebihan anggaran. D. Kekurangan anggaran. E. Kesalahan penganggaran. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa capaian output 100% dengan realisasi anggaran lebih rendah menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. 7. Dalam proses rekonsiliasi, analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama menemukan perbedaan nilai realisasi belanja antara SAI dan SIAP. Langkah yang harus dilakukan adalah A. Menyesuaikan SAI dengan SIAP. B. Menyesuaikan SIAP dengan SAI. C. Melakukan penelusuran dokumen sumber. D. Menunggu periode rekonsiliasi berikutnya. E. Membuat berita acara selisih. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa penelusuran dokumen sumber diperlukan untuk memastikan pencatatan yang benar dan mengidentifikasi sumber perbedaan. 8. Analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama menerima usulan revisi DIPA untuk kegiatan yang mendesak pada bulan November tahun 2024. Batas waktu pengajuan revisi DIPA adalah A. Tanggal 30 November tahun 2024. B. Tanggal 15 Desember tahun 2024. C. Tanggal 31 Oktober tahun 2024. D. Tanggal 31 Desember tahun 2024. E. Tanggal 1 Desember tahun 2024. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai ketentuan, batas akhir pengajuan revisi DIPA adalah tanggal 30 November tahun anggaran berkenaan. 9. Dalam melakukan analisis laporan keuangan, analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama menemukan adanya selisih pencatatan nilai persediaan antara pembukuan dengan hasil stok opname. Prosedur yang harus dilakukan adalah A. Melakukan penyesuaian langsung. B. Membuat berita acara stok opname. C. Menghitung ulang persediaan. D. Membuat jurnal penyesuaian. E. Melakukan investigasi penyebab selisih. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa investigasi penyebab selisih harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan penyesuaian pencatatan. 10. Analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama menemukan adanya tagihan kepada penyedia yang belum dibayar selama 45 hari sejak SP2D diterbitkan. Tindakan yang harus dilakukan adalah A. Menghapus tagihan tersebut. B. Mencatat sebagai utang. C. Mengajukan dispensasi pembayaran. D. Membuat surat teguran. E. Membuat berita acara rekonsiliasi. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa keterlambatan pembayaran tagihan perlu ditindaklanjuti dengan surat teguran untuk memastikan penyelesaian kewajiban pembayaran. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.